Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah khayalan bagi orang seperti saya, hingga hari itu tiba dan menghancurkan segala keyakinan saya. Tangan saya yang berminyak karena oli mobil tetangga itu, tiba-tiba saja menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan. Dan saat itulah, rahasia yang saya kubur dalam-dalam mulai terkuak, membawa badai emosi yang tak pernah saya bayangkan di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang panas ini. Nama saya Adi, seorang pemuda biasa berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah kampung padat di pinggiran Jakarta. Hidup saya sederhana, bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil milik paman saya, pulang ke rumah kontrakan yang sempit, dan menghabiskan malam dengan membaca buku-buku lama atau mendengarkan lagu-lagu dangdut di radio. Saya tak pernah berpikir untuk mencari cinta, apalagi dengan sesama pria. Di Indonesia, di mana norma masyarakat begitu ketat, hal seperti itu bisa menjadi mimpi buruk. Keluarga saya, yang berasal dari desa di Jawa Tengah, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, menikah, punya anak, dan hidup bahagia seperti orang kebanyakan. Saya pun menurut, menyembunyikan perasaan aneh yang kadang muncul saat melihat teman-teman pria di sekitar. Hari itu adalah Sabtu pagi yang terik. Matahari Jakarta sudah menyengat sejak jam 8, membuat keringat mengalir deras di punggung saya. Saya sedang duduk di teras rumah, menikmati secangkir kopi hitam, ketika suara klakson mobil pecah di telinga. Itu mobil tetangga baru saya, Pak Budi. Bukan Pak, karena dia masih muda, sekitar 28 tahun. Namanya Budi, seorang arsitek yang baru pindah ke kampung kami dari Bandung. Mobilnya, sebuah sedan tua berwarna biru, berhenti di depan rumahnya dengan suara mesin yang aneh, seperti sedang batuk-batuk. "Hei, Adi. Bisa bantu saya nggak?" seru Budi dari balik jendela mobil. Wajahnya yang tampan, dengan kulit sawo matang khas orang Sunda, tersenyum lebar. Matanya coklat gelap, dan rambutnya yang sedikit acak-acakan membuatnya terlihat seperti aktor sinetron. Saya mengangguk, meletakkan kopi saya, dan mendekat. "Mobil ini tiba-tiba mogok. Kayaknya ada masalah di mesin," katanya sambil membuka kap mobil. Saya bukan mekanik profesional, tapi pengalaman di bengkel paman cukup membuat saya tahu sedikit-sedikit. Kami berdua membungkuk di bawah kap, tangan saya memeriksa selang-selang dan kabel. Bau oli bercampur dengan aroma parfum Budi yang segar, seperti campuran jeruk dan kayu. "Ini businya kotor," gumam saya. "Saya bersihkan dulu ya." Budi tertawa pelan. "Untung ada tetangga seperti kamu. Kalau enggak, saya harus panggil montir, mahal lagi." Kami ngobrol sambil saya bekerja. Dia cerita tentang pekerjaannya sebagai arsitek, merancang rumah-rumah modern di Jakarta, tapi sering kangen dengan kehidupan tenang di Bandung. Saya cerita tentang keluarga saya, bagaimana ayah saya meninggal saat saya kecil, dan ibu yang sekarang tinggal di desa. Obrolan itu mengalir begitu alami, seperti air sungai Ciliwung yang tak pernah berhenti. Setelah 1 jam, mobilnya hidup lagi. Budi memeluk saya tiba-tiba, pelukan singkat tapi hangat. "Terima kasih banyak, Adi. Besok malam saya traktir makan, ya. Di warung sate dekat sini." Saya tersenyum, tapi hati saya berdegup kencang. Pelukan itu, rasanya berbeda. Malam itu, saya tak bisa tidur, memikirkan senyumnya. Keesokan harinya, kami bertemu lagi di warung sate. Budi memesan sate ayam dengan lontong, sementara saya memilih sate kambing. Di bawah lampu neon yang redup, kami bicara lebih dalam. Dia cerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana dia suka mendaki gunung dan menikmati udara segar. "Jakarta ini bikin stres, tapi ada sisi menariknya," katanya. "Orang-orangnya hangat, seperti kamu." Saya merasa pipi saya memanas. "Ah, biasa saja." Tapi dalam hati, saya mulai merasakan sesuatu. Setiap kali dia tertawa, suaranya seperti musik. Kami pulang bersama, berjalan kaki di jalan kampung yang gelap. "Adi, kamu punya pacar?" tanyanya tiba-tiba.
Saya terkejut. Belum. Sibuk kerja. Dia mengangguk. Sama. Saya juga single. Kadang kesepian di kota besar ini. Kata-katanya membuat saya berpikir. Apakah dia seperti saya? Beberapa hari kemudian Budi datang ke bengkel saya. Mobil lagi-lagi bermasalah, katanya sambil tersenyum. Tapi saya tahu itu alasan. Kami menghabiskan sore itu bersama, memperbaiki mobil yang sebenarnya tak terlalu rusak. Dari situ pertemuan kami semakin sering. Kami nonton bola bareng di warteg, jalan-jalan ke Monas saat akhir pekan, bahkan ke Pantai Ancol untuk melihat matahari terbenam. Suatu malam di pantai itu angin laut menerpa wajah kami. Adi, saya senang berteman denganmu, kata Budi. Tangan kami saling menyentuh tanpa sengaja, tapi tak ada yang menariknya. Saat itu saya tahu ini bukan sekadar persahabatan. Tapi di Indonesia, di mana masyarakat masih konservatif, bagaimana kami bisa? Hari-hari berlalu dan perasaan itu semakin dalam. Saya mulai mimpi tentang dia, tentang kami berdua hidup bebas tanpa takut. Tapi realitas datang, keluarga Budi datang berkunjung dari Bandung. Ibunya, seorang wanita paruh baya yang ramah, bertanya tentang pernikahan. Kapan nikah, nak? Sudah saatnya punya keluarga. Budi tersenyum paksa. Nanti, Bu. Saya melihat ada beban di matanya. Malam itu, dia datang ke rumah saya. Adi, saya takut, bisiknya. Saya suka kamu lebih dari teman. Kata-kata itu seperti petir. Saya memeluknya, dan untuk pertama kali, kami berbagi ciuman singkat di kegelapan rumah kontrakan. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Beberapa minggu kemudian, saya mendengar gosip dari tetangga. Budi itu katanya suka cowok. Hati saya hancur. Siapa yang menyebarkan? Dan bagaimana kami bertahan di tengah masyarakat yang tak menerima? Kehidupan kami mulai berubah setelah pengakuan itu. Setiap malam, kami bertemu diam-diam di rumah saya atau di tempat sepi seperti pinggir sungai. Budi sering cerita tentang tekanan dari keluarganya. Ayah saya ingin saya nikah dengan anak temannya di Bandung, katanya suatu malam, matanya berkaca-kaca. Tapi saya tak bisa, Adi. Saya cinta kamu. Saya memegang tangannya erat. Kita bisa hadapi bersama. Tapi dalam hati, saya ragu. Di Jakarta, di mana masjid-masjid memanggil an 5 kali sehari, dan orang-orang sibuk dengan urusan duniawi, cinta seperti kami adalah tabu. Saya ingat cerita teman saya yang diusir keluarga karena hal serupa. Tapi Budi memberi harapan. Dia pintar, berpendidikan dan punya mimpi besar. Suatu hari kita bisa pindah ke Bali, hidup bebas, katanya. Kami mulai merencanakan masa depan. Budi ajak saya ke proyek arsitekturnya, sebuah rumah mewah di Kemang. Ini rumah impian saya, katanya. Bayangin kalau kita tinggal di sini. Saya tertawa, tapi hati saya penuh harap. Di sana, di tengah taman hijau, kami berbagi momen indah, seperti pasangan biasa. Tapi konflik datang tak terduga. Suatu hari, saat saya di bengkel, paman saya datang dengan wajah marah. Adi, apa benar kamu dekat dengan Budi itu? Tetangga bilang kalian aneh-aneh. Saya membantah, tapi hati saya gelisah. Malam itu, Budi datang dengan berita buruk. Keluarga saya tahu, Adi. Adik saya lihat kita di pantai. Kami panik. Budi bilang dia harus pulang ke Bandung sementara. Cuma seminggu untuk tenangkan situasi. Saya setuju, tapi rasanya seperti perpisahan. Selama dia pergi, saya merasa kosong. Kerja terasa berat, makanan tak enak. Saya mulai minum arak di warung pinggir jalan, mencoba lupakan kekhawatiran. Ketika Budi kembali, dia berubah. Adi, kita harus hati-hati, katanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kami bertemu lebih jarang dan dia sering sibuk dengan pekerjaan.
Suatu malam, saya ikuti dia diam-diam, dia bertemu dengan seorang wanita cantik di kai. Hati saya hancur. Apakah ini pengkhianatan? Saya konfrontasi dia keesokan harinya. Siapa dia, Budi? Tanya saya dengan suara gemetar. Dia menunduk. Itu calon istri yang dijodohkan keluarga. Saya tak bisa tolak, Adi. Kalau saya tolak, mereka akan usir saya. Air mata saya jatuh. Jadi kamu pilih mereka daripada kita. Kami bertengkar hebat, kata-kata kasar terlontar. Kamu tak mengerti tekanan saya, bentak Budi. Saya pergi, meninggalkannya sendirian. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Saya hindari dia, tapi kampung kecil membuat kami sering bertemu. Tetangga mulai gosip lebih kencang. Adi dan Budi ribut, katanya karena cewek. Saya tertawa pahit dalam hati. Kalau mereka tahu kebenarannya. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Banjir mulai naik di kampung kami. Saya sedang evakuasi barang-barang ketika mendengar teriakan. Mobil Budi terjebak banjir, dan dia di dalam. Tanpa pikir panjang, saya lari ke sana, berenang di air setinggi pinggang. Budi, keluar, seru saya. Dia keluar, basah kuyup. Kami berpelukan di tengah hujan. Makan saya, Adi, bisiknya. Saya tak bisa hidup tanpa kamu. Malam itu, kami bicara dari hati ke hati. Dia cerita tentang ketakutannya, tentang masyarakat yang tak menerima. Tapi cinta kita lebih kuat, katanya. Kami putuskan untuk hadapi bersama. Budi tolak perjodohan itu meski keluarganya marah. Saya pilih bahagia denganmu, katanya. Tapi masalah belum selesai. Adik Budi yang marah, sebar rumor ke tetangga. Kampung mulai ramai, orang-orang memandang kami aneh. Puncaknya datang saat rapat. Pak panggil kami. Kalian bikin malu kampung, katanya. Saya dan Budi berdiri di depan warga, tangan saling genggam. Kami saling mencinta, kata Budi tegas. Ini bukan dosa, ini hati manusia. Ada yang marah, ada yang diam, tapi seorang ibu tua berdiri. Biarkan mereka. Cinta tak kenal batas. Perlahan beberapa orang setuju. Tak semua menerima, tapi setidaknya kami punya ruang. Hidup setelah itu tak mudah. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggir Jakarta, jauh dari kampung lama. Budi lanjut kerja sebagai arsitek, sementara saya buka bengkel kecil sendiri. Kami belajar hidup bersama, seperti pasangan biasa, masak nasi goreng pagi-pagi, nonton film Indonesia malam hari, dan berdoa bersama di masjid terdekat. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Keluarga Budi tak mau bicara dengannya, dan ibu saya saat tahu menangis. Kenapa begini, nak? Tanyanya lewat telepon. Saya jelaskan dengan hati-hati. Ini aku yang sebenarnya, Bu. Perlahan ibu menerima meski butuh waktu. Suatu hari Budi dapat proyek besar di Bali. Kita pindah ke sana, tanyanya penuh harap. Bali, dengan pantainya yang indah dan masyarakat yang lebih terbuka, terdengar seperti mimpi. Kami packing barang, meninggalkan Jakarta dengan campur aduk perasaan. Di Bali, hidup baru dimulai. Kami tinggal di rumah kecil dekat pantai Kuta. Udara segar, ombak yang bergemuruh, membuat hati tenang. Budi rancang rumah kami sendiri, dengan taman penuh bunga bugenil. Saya bantu dia belajar sedikit arsitektur. Tapi konflik baru muncul. Di Bali, meski lebih bebas, ada turis dan orang lokal yang kadang memandang aneh. Suatu malam, saat kami jalan di pantai, sekelompok pemuda mabuk menghina kami. "Gai, pulang sana." Mereka lempar batu kecil. Budi lindungi saya, tapi kami lari pulang dengan hati terluka. Malam itu, kami bicara panjang. Apakah kita salah? Tanya saya. Budi peluk saya. Tidak. Kita manusia, punya hak bahagia. Kejadian itu membuat kami lebih kuat.
Kami gabung komunitas di Bali, bertemu orang-orang seperti kami. Mereka cerita pengalaman, beri dukungan. Perlahan keluarga Budi mulai lunak. Adiknya datang berkunjung, minta maaf. Aku salah, Kak. Aku takut kehilanganmu. Budi memakan dan kami makan malam bersama, seperti keluarga. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman lama Budi dari Bandung yang tahu rahasia kami datang ke Bali. Namanya Rian, seorang kontraktor yang iri dengan kesuksesan Budi. Dia ancam sebar oto lama kami ke media sosial. Bayar saya atau semua tahu, katanya. Budi panik. Ini bisa hancurkan karir saya. Kami putuskan bayar, tapi Rian minta lebih. Akhirnya saya konfrontasi Rian sendirian. Kenapa kamu lakukan ini? Kami tak ganggu kamu. Rian tertawa. Karena kalian jijik. Pertengkaran pecah dan polisi datang. Untungnya di Bali hukum lebih adil. Rian ditangkap karena pemerasan. Tapi skandal itu bocor dan Budi kehilangan beberapa klien. Kami jatuh ke titik terendah. Budi depresi, tak mau makan. Saya rawat dia, ingatkan akan cinta kami. Kita sudah lewati banyak, ini juga bisa. Perlahan Budi bangkit. Dia mulai proyek baru, rumah untuk komunitas LG. Kehidupan kami stabil lagi. Kami adopsi anjing kecil, namanya Kuta, dan jalan-jalan setiap pagi di pantai. Saya belajar memasak masakan Bali, seperti ayam betutu untuk Budi. Suatu hari ibu saya datang berkunjung. Aku bangga padamu, nak, katanya sambil memeluk kami berdua. Itu momen paling bahagia. Tapi nasib berkata lain. Budi sakit, demam tinggi. Dokter bilang malaria karena sering ke daerah pedalaman untuk proyek. Saya rawat dia di rumah sakit, tak tidur berhari-hari. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Budi pegang tangan saya. Aku cinta kamu selamanya. Malam itu kondisinya memburuk. Saya menangis di samping ranjangnya, berdoa pada Tuhan. Pagi harinya, keajaiban terjadi. Demam Budi turun dan dokter bilang dia akan sembuh. Ini berkat doa dan cinta, kata dokter sambil tersenyum. Budi pulih perlahan dan kami lebih menghargai hidup. Kita harus lebih hati-hati, katanya. Setelah itu, kami liburan ke Gunung Bromo di Jawa Timur. Udara dingin, pemandangan matahari terbit yang indah, membuat kami merasa baru. Di sana, Budi berlutut. Adi, meski tak bisa nikah resmi, maukah kamu jadi pasangan hidupku selamanya? Saya menangis bahagia. Ya. Kami kembali ke Bali dengan semangat baru. Budi selesaikan proyek rumah komunitas, dan kami buka sebagai tempat aman untuk orang-orang seperti kami. Banyak yang datang cerita kisah mereka. Ada yang diusir keluarga, ada yang trauma. Kami bantu mereka, beri harapan. Tapi pengkhianatan lama kembali. Rian bebas dari penjara dan balas dendam. Dia sebar rumor di media sosial, tag klien Budi. Arsitek Gai, hati-hati. Bisnis Budi goyah lagi. Klien mundur, uang menipis. Kami bertengkar. Ini karena kamu konfrontasi dia, kata Budi. Saya marah. Aku lindungi kita. Kami pisah kamar malam itu, hati penuh luka. Pagi harinya, saya minta maaf. Ma, aku takut kehilanganmu. Budi peluk saya. Kita hadapi bersama. Kami hubungi pengacara, tuntut Rian lagi. Kali ini bukti kuat dan dia dipenjara lebih lama. Komunitas bantu kami. Mereka galang dana, dukung bisnis Budi. Perlahan semuanya pulih. Kami bahkan diundang ke acara di Jakarta, berbagi cerita. Cinta tak kenal gender, kata Budi di panggung. Hidup kami semakin indah. Kami rayakan ulang tahun bersama, piknik di pantai, dan bantu orang lain. Ibu saya sering datang, masak rendang untuk kami.
Keluarga Budi akhirnya datang juga, meski awalnya canggung. Suatu hari, badai besar datang ke Bali. Angin kencang, ombak tinggi. Rumah kami rusak, tapi kami selamat. Di tengah puing, kami saling peluk. Selama ada kamu, aku kuat, kata Budi. Setelah badai, kami bangun lagi. Budi rancang rumah lebih kuat, simbol ketangguhan kami. Komunitas tumbuh jadi keluarga besar. Tapi kesehatan Budi kembali menurun. Malaria kambuh, kali ini parah. Dokter bilang butuh pengobatan mahal. Kami jual aset tapi tak cukup. Saya kerja ekstra tapi lelah. Malam-malam saya menangis sendirian. Tuhan, tolong dia. Budi lihat itu, pegang tangan saya. Jangan menyerah, adik. Kami cari bantuan dari komunitas. Mereka galang dana online dan uang terkumpul. Budi operasi dan sembuh total. Kehidupan kami kembali normal. Kami adopsi anak yatim dari panti asuhan beri nama Andi. Meski tak resmi, kami rawat dia seperti anak sendiri. Andi bawa kebahagiaan baru. Tahun-tahun berlalu. Kami tua bersama, rambut mulai uban. Di pantai Bali, kami duduk lihat matahari terbenam. Terima kasih atas segalanya, kata Budi. Saya peluk dia. Cinta kita abadi. Tapi nasib tak selalu baik. Suatu pagi Budi tak bangun. Serangan jantung mendadak. Saya hancur, menangis di samping jasadnya. Pemakaman di Bali dihadiri keluarga dan komunitas. Dia pahlawan, kata mereka. Setelah itu, saya lanjutkan warisannya. Kelola rumah komunitas, bantu orang lain. Setiap hari, saya ingat Budi, senyumnya, pelukannya. Hidup tanpa dia sulit, tapi saya kuat karena cintanya. Di akhir hayat, saya tahu kami akan bertemu lagi. Cerita kami menjadi inspirasi. Banyak yang datang ke rumah komunitas, cerita bagaimana kisah kami beri harapan. Saya tulis buku tentang kami, judulnya Cinta di Balik Badai. Buku itu laris, bahkan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Andi tumbuh besar, jadi pemuda pintar. Ayah, aku bangga, katanya. Meski bukan ayah biologis, ikatan kami kuat. Suatu hari, saya bertemu lagi dengan keluarga Budi. Mereka minta maaf atas masa lalu. Kami salah, kata ayahnya. Kami rekonsiliasi jadi keluarga lagi. Di usia 50, saya pensiun dari bengkel Okus ke komunitas. Kami adakan seminar, ajak orang pahami ilmu. Perlahan masyarakat berubah, meski lambat. Tapi kenangan Budi selalu ada. Setiap malam saya lihat oto kami, tersenyum. Hidup ini penuh liku, tapi cinta sejati tak pernah mati. Tahun berikutnya, pemerintah Indonesia mulai bahas hak LGBTQ. Kami ikut advokasi demo damai di Jakarta. Untuk Budi, gumam saya. Di demo itu, saya bertemu pemuda seperti kami dulu. Terima kasih, Pak Adi, kata mereka. Saya tersenyum, rasanya Budi bangga. Kembali ke Bali, saya duduk di pantai. Angin bertiup, ombak bergulung. Aku rindu kamu, Budi. Malam itu, mimpi indah, Budi datang peluk saya. Aku selalu di sini. Bangun pagi, saya lanjut hidup penuh harap. Komunitas berkembang jadi pusat di Asia Tenggara. Donor datang bantu kami. Andi nikah dengan gadis baik, punya anak. Ini cucu kami, katanya sambil gendong bayi. Saya bahagia meski sendirian. Di usia genep puluh, kesehatan saya menurun. Kanker, kata dokter. Saya tak takut karena tahu akhir bahagia. Di ranjang sakit, Andi dan keluarga datang. Ayah, bertahanlah. Saya tersenyum. Aku siap bertemu Budi. Malam itu, saya pergi damai. Di surga mungkin kami bersama lagi tanpa batas. Cerita ini bukan akhir, tapi awal bagi banyak orang. Cinta kami meski penuh badai beri cahaya.
Warisan kami lanjut. Andi kelola komunitas, bantu ribuan orang. Buku saya jadi ilm, tayang di Estial Internasional. Masyarakat Indonesia berubah pelan-pelan. Hak diakui lebih, meski belum sempurna. Di Bali, patung kami dibuat, simbol cinta. Setiap tahun, Estial diadakan ingat kami. Hidup ini indah jika berani cinta. Terima kasih Budi atas segalanya. Cinta abadi.